Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi di bidang pendidikan. Penjelasan dampak efisiensi di bidang pendidikan. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak maksimal terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan sumber daya manusia. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan dana pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, serta mengurangi pemborosan yang mungkin terjadi. Meskipun bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana, memiliki dampak yang kompleks pada sektor pendidikan. Dampak negatifnya cukup penurunan kualitas pendidikan, bertambahnya angka putus sekolah, kesulitan akses pendidikan di daerah terpencil, pemecatan guru honorer, ketimpangan pendidikan, dan bahkan kenaikan biaya kuliah. Di sisi lain, efisiensi anggaran juga bisa menjadi momentum untuk menertibkan penggunaan dana pendidikan yang kurang transparan dan dialihkan ke sektor lain yang lebih strategis, seperti peningkatan kualitas penelitian. Dampak negatifnya, penurunan kualitas pendidikan. Anggaran yang terbatas dapat berdampak pada kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan kurikulum. Kurangnya dana untuk pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas, dan penyedia bahan ajar akan penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Bertambahnya angka putus sekolah, pemangkasan beasiswa, dan bantuan biaya sekolah dapat membuat siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, kesulitan melanjutkan sekolahnya. Kesulitan akses pendidikan di daerah, kurangnya anggaran untuk transportasi, asrama, dan program beasiswa di daerah terpencil akan memperburuk kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Pemecatan guru honorer. Efisiensi anggaran dapat berakibat pada pemecatan guru honorer secara massal karena mereka sering kali menjadi target pemangkasan anggaran. Ketimpangan pendidikan. Efisiensi anggaran dapat memperburuk ketimpangan pendidikan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, karena daerah maju lebih mampu mengkompensasi pemangkasan anggaran. Kenaikan biaya kuliah. Pemangkasan anggaran untuk perguruan tinggi dapat menyebabkan kenaikan biaya kuliah, terutama uang kuliah tunggal, karena PTN harus mencari sumber dana lain untuk menutupi defisit anggaran. Keterbatasan riset. Pemangkasan anggaran riset di perguruan tinggi dapat menurunkan kualitas penelitian, akses terhadap jurnal ilmiah, dan produktivitas sivitas akademika. Dampak positifnya, peningkatan efisiensi penggunaan dana. Efisiensi anggaran dapat mendorong penggunaan dana pendidikan yang lebih efisien dan transparan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang lebih strategis. Peningkatan kualitas riset. Dana yang dihemat dari efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas penelitian, misalnya melalui pendanaan jurnal terindeks Scopus 1 Pintu oleh Perpusnas. Pemerataan akses pendidikan. Dana yang dialihkan dari efisiensi anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pengembangan program khusus. Efisiensi anggaran dapat mendorong pengembangan program pendidikan khusus yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti program pelatihan vokasi atau program beasiswa untuk kelompok rentan. Kesimpulan, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan memiliki dampak yang bervariasi dan kompleks. Dampak negatifnya dapat mengancam kualitas pendidikan,
akses, dan pemerataan, sementara dampak positifnya dapat mendorong peningkatan efisiensi, kualitas riset, dan pemerataan akses. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan diselaraskan dengan kebijakan pendidikan yang luas, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Sekian dari pembahasan dampak efisiensi di bidang pendidikan.